Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh roh Elohim, dan bermegah dalam Yahusua HaMasiah, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Beberapa minggu lalu Tuhan pernah berfirman, anakku sampaikan kepada seluruh umatku untuk menyelidiki kebenaran akan firmanku. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena ini saatnya kita harus benar-benar mencari, menggali kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya, kebenaran yang membawa kita ke dalam keselamatan. Ya. Jadi mari setiap kita jangan pernah hanya berpangku tangan saja, cari kebenaran itu. Karena kalau kita tidak mendapatkannya, sekalipun dikatakan kita baik di dalam dunia, namun kita tidak melakukan kebenaran yang sejati, maka iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Begitu juga perbuatan tanpa iman adalah mati, kosong, sia-sia. Iman itu apa? Kepercayaan kita kepada Dia yang datang sebagai anak manusia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Itulah iman percaya kita, ya. Dan perbuatan kita adalah melakukan segala perintah-perintah Tuhan, ya. Karena jikalau kita melakukan perintah-perintah Tuhan dan kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sama saja hakikatnya dengan mati. Ya, jadi harus seimbang. Haleluya. Kita akan baca Filipi pasal yang ketiga ayat 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Bagi siapa? Paulus, ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Oh, enggak, belum. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberikan kepastian kepadamu. Jadi Rasul Paulus selalu berjuang untuk meyakinkan orang-orang yang dia layani untuk benar-benar memegang teguh kebenaran itu, ya. Pantang mundur dan dia tidak pernah putus asa. Semangatnya berapi-api. Api yang berkobar dalam dirinya benar-benar menerobos setiap pengajaran-pengajaran yang bukan berasal daripada Tuhan. Dia menerobos untuk masuk kepada umat-umat Tuhan supaya mereka diselamatkan. Karena dia sudah merasakan bagaimana dia dahulu tanpa Hamasiah, ya. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena kitalah orang-orang yang bersunat, yang beribadah oleh roh Elohim, dan bermegah dalam Yahusua HaMasiah, dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Kenapa dia begitu berani mengatakan hati-hati terhadap anjing-anjing, terhadap pekerja-pekerja yang jahat, dan terhadap penyunat-penyunat palsu? Rasul Paulus sangat berpegang teguh dengan kebenaran yang diterima. Dia sangat cinta akan Bapa. Dia sangat cinta akan kebenaran. Jadi dia tidak mau kebenaran itu ditindas. Dia tidak mau kebenaran itu dianiaya, ya. Dan dia tidak mau kebenaran itu dikotori. Jadi dia berjuang, bahkan memberikan seluruh hidupnya, ya, untuk menyerukan kebenaran itu. Yang dikatakan anjing-anjing di sini siapa? Orang-orang yang menyatakan diri pelaku hukum Tuhan.
Tapi mereka hanya menyampaikan kebenaran yang mereka anggap hakiki hanya untuk kepentingan pribadi. Ya. Anjing sifatnya apa? Penjilat. Ya. Banyak orang menyatakan diri sebagai hamba Tuhan. Namun sesungguhnya mereka hanya apa? Hanya untuk meraup keuntungan dari orang-orang yang mereka layani. Ya. Inilah yang diibaratkan oleh Rasul Paulus sebagai anjing-anjing atau penjilat. Hanya untuk kepentingan pribadi. Hanya untuk kepentingan perutnya saja. Dan dikatakan juga pekerja-pekerja yang jahat terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Karena banyak pengajar-pengajar saat itu yang menyelewengkan kebenaran, bahkan menghasut orang-orang terkhusus atau terlebih di Filipi untuk tidak mempercayai kebenaran yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Ya. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus, pemberita-pemberita yang jahat, ya, pekerja yang jahat, dan penyunat-penyunat palsu yang hanya menyerukan sunat secara lahiriah. Bukan Paulus menyangkal sunat secara lahiriah. Ya. Dia tidak menyangkal akan hal itu. Namun dia telah hidup di dalam Hamasiah. Dan dia mengerti bagaimana hidup mengiring Tuhan sepanjang hidupnya. Ya, kita lanjut. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jadi Rasul Paulus memiliki alasan untuk percaya. Jadi bukan dia menyangkal. Karena banyak orang salah menafsirkan. Jangankan di zaman ini, ya. Di zamannya Rasul Paulus, banyak orang yang menyangka kalau Rasul Paulus membatalkan hukum Taurat dengan berbicara apa? Sunat. Sebenarnya hanya sunat saja yang dia bahas di sini, ya. Nah, jadi Rasul Paulus menyatakan di ayat ketiga, kalau kitalah orang-orang yang bersunat. Karena banyak orang yang melakukan sunat secara lahiriah, namun hatinya tidak disunat. Tuhan telah datang untuk menggenapi apa yang digenapi. Apa pemahaman dari sunat? Sunat itu adalah kutuk dosa. Ya. Pemberesan, pembersihan, ya. Dari segala dosa. Apa cukup dengan kita sunat secara lahiriah, maka semua itu dibersihkan? Tidak cukup, ya. Karena itu hanya berbicara sebatas daging di dalam jasmani kita ini. Itu bukanlah satu jaminan untuk membersihkan hati kita atau menyunat hati kita. Di saat kedatangan Tuhan sebagai anak manusia, sunat atau kutuk itu telah digenapinya, ya, di kayu salib. Jadi saudara dan saya tidak ada manusia yang terkutuk, ya. Jadi nggak ada istilah, oh ini masih terikat kutuk nenek moyang segala macam. Jangan sampai salah mengartikan hal ini, ya. Karena banyak juga saya temukan bahkan pelayan-pelayan gereja yang mendasarkan segala sesuatu, ya. Contohnya doa pelepasan, ya. Oh ini masih terikat kutuk, ya. Bahkan beberapa hari lalu ada yang SMS sama saya. Bu, tolong doakan saya. Ada yang bilang ada roh halus yang mengikuti saya, ada kutuk, katanya seperti itu. Tapi saya bilang apa? Setiap orang yang telah menerima Yehoshua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka telah lepas daripada kutuk. Kenapa harus takut? Sampai dia bilang, tolong jawab Bu, aku jadi resah karena ini. Berarti imannya belum teguh. Berarti dia masih meragukan kuasa darah daripada Yehoshua itu sendiri sebagai korban sembelihan anak domba surga untuk melepaskan dia dari kutuk. Ya. Jadi kalau saudara sudah menerima dia dan ada yang mengatakan masih terikat kutuk nenek moyang katanya, wah, jangan percaya akan hal itu, ya.
Jangan jadikan hidup saudara menjadi manusia terkutuk dengan apa? Mempercayai hal-hal seperti itu. Beberapa waktu lalu saya ditelepon oleh seorang anak muda. Saya tahu dia adalah pelayan di dalam gereja bersama seorang pemudi. Ya. Jadi perempuan ini juga saya kurang tahu apa dia pendoa atau bagaimana, tapi mereka berdua terlibat pelayanan. Ya, mereka masih menjalin hubungan kasih. Ya. Nah, namun pada akhirnya mereka jatuh di dalam dosa. Ya, ini sama-sama pelayan loh. Nah, jadi hari itu saya ditelepon. Waktu saya ditelepon, dia bilang, "Bu, tolong doakan kami." Kenapa? Nah, karena berulang kali kami jatuh dalam dosa itu. Sementara kami belum menikah, katanya. Dan kami sharing dengan kepala menara doa. Dan mereka bilang, kami seperti itu karena masih ada kutuk nenek moyang yang mengikat. Jadi seolah-olah dia merasa dia bukan orang yang seperti itu. Tapi karena kutuk nenek moyang itulah katanya yang mau menjadikan dia seperti itu. Saya katakan, kamu jangan jadi mengkambing hitamkan roh nenek moyangmu, saya bilang. Nah, itu terjadi bukan karena ada kutuk lagi yang mengikat dirimu. Tetapi karena dagingmu yang tidak bisa saya lepas, saya katakan. Nah, jadi ini salah ya. Mereka melakukan itu bukan karena ada kutuk nenek moyang yang masih diam dalam mereka. Mereka saja yang tidak mau melepas kedagingan. Jadi jangan mengkambing hitamkan kutuk nenek moyang, ya. Sehingga merasa mereka itu seperti diperbudak oleh roh itu. Jadi pengajaran yang salah seperti itu, ya. Jadi dari sekarang saya tekankan kepada saudara, kalau saudara sudah benar-benar menerima Tuhan, menerima Yahusua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada kutuk nenek moyang lagi yang mengikuti, tidak ada itu. Kita semua adalah umat yang telah ditebus. Kita sudah dilepaskan dari kutuk. Tinggal sekarang bagaimana kita berjuang untuk tetap hidup di dalam kekudusan. Perjuangan. Jadi kalau jatuh ke dalam dosa itu ya karena tidak bisa melawan kedagingan. Itu aja, simple. Ya. Dan bagi saudara-saudara saya yang melayani, tolong hati-hati dengan perkataan-perkataan kutuk ini ya. Jangan sampai kamu terikat kutuk ya. Kita sampaikan kepada orang yang kita layani, tidak. Nah, saya akan menceritakan bagaimana pekerjaan si jahat yang sesungguhnya ini dikatakan kutuk ya. Jadi ini bukan kutuk. Oke, saya mulai dari namanya kita buat aja A, B, C, dan E ya. Oke, kita mulai dari keturunan pertama. Jadi ini si A ya. Nah, si A ini dia diserang lah saya katakan ya oleh roh zina. Ya. Nah, jadi ini tetap yang mengintai dia. Tetapi si A ini dia tidak bisa menang akan hal itu. Ya, sampai akhirnya dia mati. Roh itu diam dalam dirinya. Ya, tidak lepas maksudnya. Ya, sampai dia mati. Dan dia mati di dalam dosa. Ya. Nah, dia punya anak. Namanya si B. Nah, roh yang tadi yang mengintai ayahnya lah dulu kita buat ya, si A itu tidak akan pernah tinggal diam. Dia tidak akan pernah berhenti untuk tetap mencobai keturunan si A. Ya. Nah, si A tadi sebagai ayah, dia tidak melepaskan roh yang mencobai dia. Ya. Sehingga dia gagal dan dia kalah dan dia mati dalam dosa itu. Ya. Iblis menang. Di saat iblis menang, ya, masih tetap ada manusia bisa mati, tapi iblis masih ada.
sampai apa? Waktu yang Tuhan tetapkan. Sampai dunia ini game over. Ya. Iblis masih tetap melakukan pekerjaannya. Jadi jangan heran. Kalau ada yang katanya paranormal, ada yang katanya dukun, ya. Mereka tahu berapa keturunan daripada nenek moyang saudara. Nggak usah heran. Jangan sampai saudara pun saking herannya akhirnya apa? Berpaling kepercayaannya. Kagum melihat, dia tahu berapa keturunan nenek moyang saya. Itu tipu daya yang dilakukan oleh setan. Yang dilakukan oleh iblis. Di mana iblis tidak tahu berapa anak daripada nenek moyang saudara. Orang dia ada sebelum dunia diciptakan juga sudah ada ya. Sebelum manusia dijadikan dia sudah ada. Ya, jangankan kakek nenek kita. Keturunan si Adam pun dia hafal. Karena dia sudah ada sebelum manusia dijadikan. Jadi nggak usah heran dengan tipu daya. Kalau satu contoh ada suami istri berantem dan dukunnya tahu. Nggak usah heran. Iblis bisa mengerjakan itu. Ya, jangankan itu yang dikerjakannya. Waktu Musa melemparkan tongkatnya dan menjadi ular. Ya, penyihir daripada si Firaun bisa nggak melakukan hal yang sama? Bisa. Mereka juga bisa membuat ular. Ini sesuatu yang nyata kita lihat secara jasmani. Bisa mereka jadikan. Ya, tetapi bedanya apa? Kuasa Tuhan terlebih besar. Jadi jangan heran kalau ada dukun atau ada paranormal. Dia seperti, ini nenekmu keturunannya ada 4 orang. Nah, sementara saudara tidak kenal dia tapi dia kenal dengan keturunan-keturunan saudara. Nggak usah heran. Namanya iblis. Ya, jangan terkecoh. Gimana dia nggak tahu? Dari zaman dulu dia sudah ada. Ya, nah jadi jangan pernah terkecoh dengan pekerjaan-pekerjaan iblis tadi. Ya, nah kita kembali ke si A tadi. Si A ini dia mati dalam keadaan berdosa. Dosa yang besar yang dia tidak lepas, yaitu rojinah tadi. Ya, nah kemudian si A memiliki keturunan si B. Nah, iblis yang tadi yang mengintai atau mencobai si A tidak akan pernah tinggal diam. Dia mengintai si B juga, ya. Nah, dan pada akhirnya si B pun terjatuh dengan roh yang mengintai ayahnya. Dan dia tidak melepaskan itu. Dengan apa? Dia tidak menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Sehingga dia pun mati dengan dosa yang sama. Ya. Nah, si B memiliki keturunan si C. Ya. Dan si C ini tetap juga diintai oleh roh yang mengintai si A si B. Karena mereka belum binasa. Ya. Nah, jadi roh yang sama yang bekerja. Inilah yang disebut kutuk tadi. Sebenarnya bukan kutuk, ya. Nah, jadi si C dia cobai juga. Karena dia tidak akan pernah berhenti mencobai keturunan-keturunan manusia. Keturunan Adam dan Hawa akan tetap dicobai. Jangankan keturunannya, Adam dan Hawa pun dia cobai. Apalagi keturunan-keturunannya, ya. Nah, si C tetap dia cobai, ya. Nah, jadi apakah si C terjatuh? Nah, kita taruh si C tadi. Dia benar-benar menerima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Ya. Dan dia melepaskan segala keterikatan-keterikatan dari ayah atau kakeknya, dari nenek moyangnya, ya. Dia melepaskan semua dosa itu, ya. Dan dia benar-benar dimenangkan sehingga roh tadi yang mengintai antara kakek dan ayahnya itu pun lepas daripada dia. Nah, dan si C punya keturunan si D.
Ya. Nah, bagaimana dengan si D yang menjadi keturunan si C tadi? Si C tadi orang di dalam Tuhan, orang yang luar biasa. Tapi apakah itu jaminan bagi keturunannya? Tidak. Bagaimanapun salehnya seseorang, tidak menjadi jaminan untuk keturunannya. Karena keselamatan adalah masing-masing. Terlebih kalau dia sudah tahap dewasa. Ya. Nah, jadi di sini supaya kita pahami, kalau satu contoh ya, saya seorang hamba Tuhan atau seseorang sebagai hamba Tuhan dan anaknya tidak benar-benar di dalam Tuhan, jangan salahkan si orang tuanya tadi sekalipun dia sebagai hamba Tuhan. Karena dia sebagai hamba Tuhan akan tetap menerapkan yang terbaik bagi anaknya untuk anaknya mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya. Nah, tetapi kan keselamatan masing-masing. Saya juga terhadap anak-anak saya selalu sampaikan, saya sebagai ibu, sebagai orang tua, tugas saya adalah memberitakan kebenaran kepada kalian. Tapi bagaimana kalian mengerjakan keselamatan itu? Bagaimana untuk masuk surga? Itu tanggung jawab kalian kelak di hadapan Tuhan. Karena Tuhan hanya akan menuntut saya jikalau di masa kecil saya tidak memperkenalkan kalian kepada Tuhan, saya bilang. Tapi kalau sudah besarnya kan mereka sudah mempunyai hati masing-masing, ya. Sudah memiliki perjuangan masing-masing. Karena mereka sudah menjadi manusia yang benar-benar memperjuangkan dan mempertanggungjawabkan hidup mereka. Ya. Jadi kalau satu contoh, anak dari seorang yang katanya takut akan Tuhan tadi gagal, jangan salahkan orang tuanya yang takut akan Tuhan tadi. Ya. Karena banyak orang yang saya dengar seperti ini. Kalau anaknya gagal, mereka selalu mengatakan, gimana padahal bapaknya seorang hamba Tuhan. Berarti benar dong, anaknya diajarkan. Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena pribadi seseorang itu berbeda-beda. Ya, jadi jangan terlalu gampang untuk menghakimi atau menyalahkan. Ya, sama seperti saya bilang, saya sebagai orang tua, saya memberitakan kebenaran kepada anak-anak saya. Namun bagaimana anak-anak saya memperjuangkan keselamatan, itu adalah urusan mereka kepada Tuhan nantinya. Ya, yang jelas sebagai orang tua, jadi si D tetap akan diintai oleh roh yang mengintai dari awal tadi. Ya, nah di sini akan teruji apakah si D yang sudah diajarkan si C kebenaran akan tetap berjuang atau tidak. Ya, kalau satu contoh dia tidak berjuang, bukan berarti dia terikat kutuk. Ya, tetapi apa? Karena dagingnya lah. Ingat beberapa waktu lalu, saya menceritakan bagaimana Lucifer itu langsung berbicara. Dan dia katakan, dosa itu, manusia itu sendirilah yang menimbulkan dari hatinya, dari pikirannya. Tetapi Lucifer sebagai iblis itu menguatkan keinginan-keinginan itu. Membuahi keinginan itu. Sehingga menjadi maut atau kebinasaan. Kalau keinginan itu hanyalah hasrat atau hawa nafsu akan dunia ini. Ya, jadi paham ya? Jadi kalau seseorang tersebut jatuh ke dalam dosa, jadi bukan berarti dia masih terikat kutuk, ya. Tetapi daginglah yang tidak bisa dia lepas. Oke, kita lanjut untuk membaca Filipi pasal yang ketiga. Paham ya sampai di situ ya? Ya kalau dikatakan, oh kamu ada terikat roh nenek moyangmu, katanya segala macam, enggak ada itu. Ujian pasti akan tetap ada, serangan-serangan pasti akan tetap ada. Ya, jadi jangan karena ada serangan kita mau diintimidasi dengan perkataan kutuk. Enggak ada. Semenjak kita telah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dilepaskan dari kutuk ya, saudaraku ya. Tuhan kan bersedih kalau kita masih mengakui ada kutuk nenek moyang. Sementara kita sudah menerima dia ya. Sama saja kita meragukan kuasa darahnya. Ya, kuasa pengorbanan yang Tuhan berikan di kayu salib.
Kita lanjut. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kata Rasul Paulus. Disunat pada hari ke-8. Dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Kata Rasul Paulus, artinya di sana ya tentang hal-hal lahiriah. Ya, orang tidak bisa menyangka kalau mereka lebih daripada Paulus untuk melakukannya. Karena Paulus benar-benar melakukan hukum Taurat, ya. Jadi secara lahiriah Paulus juga telah melakukan itu bahkan dengan sempurna sesuai dengan apa yang berlaku, ya. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Artinya apa? Ahli-ahli Taurat. Mereka benar-benar menindas, ya, menganiaya orang-orang yang mengakui Yahusua sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Nah, jadi mereka akan menganiaya pengikut-pengikut Hamasiyah. Dan di sini Rasul Paulus pun terlibat di dalamnya. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat, kata Rasul Paulus, ya. Jadi artinya secara lahiriah segala hukum-hukum Tuhan, segala hukum Taurat, Rasul Paulus tidak bercatat, dia melakukannya, ya. Nah, dia taat akan semua itu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Hamasiyah. Kenapa dikatakan keuntungan? Karena bagi mereka, dengan melakukan hukum Taurat dengan sempurna, mereka sudah selamat. Padahal sesungguhnya tidak, ya. Nah, makanya dikatakan, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Hamasiyah. Emang kenapa di dalam Yahusua itu? Apa bertentangan dengan hukum Taurat? Tidak, ya. Nah, kedatangan Tuhan Yahusua itu tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Tetapi yang diajarkan Tuhan atau Hamasiyah adalah apa? Kasih, pengampunan, jangan menghakimi. Itu yang diajarkan. Persatuan, kebersamaan. Itu yang Tuhan ajarkan, ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yahusua Masiah Tuhanku. Di sini jelas, ya, Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Jadi bukan hukum Taurat yang dianggap sampah, tetapi pemikiran mereka, jikalau dengan teratur melakukan hukum Taurat saja mereka akan diselamatkan, ya. Bukan seperti itu yang Tuhan mau, ya. Karena apakah kita akan diselamatkan dengan hanya melakukan hukum Taurat saja? Tidak, ya. Tetapi kita juga akan diselamatkan dengan melakukan hukum Taurat di dalam iman kepercayaan kita kepada Yahusua sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Hamasiyah, memperoleh pengurapan. Ini yang harus kita raih. Pengurapan yang daripada Tuhan itu sendiri. Di dalam pengurapan ada perkenanannya dalam hidup kita. Apakah dengan kita melakukan hukum-hukum Taurat itu sudah jaminan akan perkenanan Tuhan? Belum. Itu tidak menjamin perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti kita tidak melakukannya. Kita tetap melakukannya. Sebagai apa? Tanda kita mengasihi Elohim. Karena itu tertulis dalam 1 Yohanes
tanda kita mengasihi Tuhan, kita melakukan perintah-perintahnya. Tetapi yang terlebih besar yang Tuhan terapkan di dalam kedatangannya adalah kasih dan pengampunan. Tidak menghakimi. Itu yang dia ajarkan. Ya. Jadi Paulus telah melepaskan semuanya itu. Keangkuhan, ya. Apa yang mereka anggap benar. Dia lepaskan semua itu. Bahkan menganggapnya sampah. Supaya apa? Memperoleh hamasia. Memperoleh keselamatan. Memperoleh pengurapan yang daripada Tuhan. Inilah yang harus kita kejar. Untuk apa kita melakukan hukum itu, semua hukum-hukum Tuhan, namun kita tidak memperoleh perkenanan Tuhan. Ya, carilah perkenanan Tuhan. Dengan apa? Milikilah rasa takut akan Tuhan. Milikilah kasih, ya. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada hamasia, yaitu kebenaran yang Elohim anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kita percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah iman kita, ya. Inilah kepercayaan kita. Percaya itu juga adalah karunia. Karena banyak sekali orang yang tidak percaya kepada Dia yang datang ke dalam dunia sebagai Mesias dan sebagai Tuhan. Ya. Namun Rasul Paulus memperoleh anugerah kepercayaan akan hal itu. Dan dia pegang teguh apa yang diterima daripada Roh. Sebab apa yang berasal daripada Roh adalah kebenaran. Jadi dia tidak terombang-ambingkan. Ada perjumpaan yang Tuhan nyatakan kepada Rasul Paulus. Dan itu yang membuat dia tetap berdiri. Rasul Paulus tidak diajarkan oleh manusia. Bahkan rasul-rasul tidak ada yang mengajarkan dia. Ya. Bahkan dia ditolak oleh murid-murid Tuhan itu sendiri loh. Yang sudah duduk diam bersama-sama dengan Tuhan selama 3 tahun. Mereka saja sulit mengenali kalau Rasul Paulus, apa yang dia terima berasal daripada Tuhan. Jadi begitu juga dengan kita. Ya. Jangan terlalu gampang meragukan segala sesuatu. Tetapi ujilah segala roh. Bagaimana cara mengujinya? Banyak orang mengatakan, ujilah segala roh. Tapi dia sendiri tidak tahu cara untuk mengujinya. Lihatlah dari buahnya. Lihat dari kesungguhan orang tersebut yang memberitakan kebenaran kepadamu. Lihat arah tujuannya menyampaikan kebenaran itu. Apakah untuk kepentingan sendiri? Apakah untuk nama? Apakah untuk ketenaran atau pengagungan dirinya? Atau bahkan untuk kemuliaan Tuhan? Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan dan dia merelakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, maka percayalah kebenaran itu ada di dalam dia. Ya. Jadi jangan terlalu gampang juga untuk meragukan segala sesuatu. Kita ambil ukurannya ya. Para rasul juga sulit menerima Rasul Paulus. Sementara Rasul Paulus daripada Tuhan. Dan murid-murid Tuhan Yesus bersama-sama dengan Tuhan. Tapi mereka sendiri tidak mengenali roh Tuhan yang diam dalam Rasul Paulus. Mereka yang sudah bersama-sama dengan Tuhan. Yang sudah bersekutu kepada Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Yang imannya masih kurang. Ya, bagaimana melihat semua itu? Ya. Nah. Oke. Jadi kita harus mencari pengurapan atau perkenanan Tuhan. Bagaimana caranya? Ya. Nah, hanya dengan apa? Duduk diam di kaki Tuhan
melakukan kehendak Tuhan, mengasihi sesama manusia, mengasihi Tuhan, ya. Nah, di sana pengurapan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita, di dalam kasih dan kekudusan, ya. Ayat yang ke-10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, yang dikehendaki oleh Rasul Paulus, mengenal Dia. Inilah yang jarang ditemukan, terlebih di akhir zaman ini, di antara umat Tuhan, mengenal Tuhan itu sendiri. Banyak orang mengatakan mengetahui Tuhan, mengenal Tuhan. Sesungguhnya tidak mengenal pribadinya. Karena kalau kita mengenal pribadi Tuhan, maka kita tidak akan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kita akan bersungguh-sungguh selama hidup dalam dunia untuk apa? Melakukan kehendak Tuhan. Seberat apapun itu, sesulit apapun itu, kita harus berjuang untuk melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Karena kalau kita sudah mengenal pribadi Tuhan, kita akan tahu penghakiman itu di dalam tangan Tuhan. Kita akan tahu kalau Dia tidak pernah sekali-sekali membiarkan orang berdosa. Ya. Jadi oleh karena itu, mari selidiki hidup saudara dan saya. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan? Sudah benar-benar mengenal pribadinya, atau hanya sebatas tahu kalau Dia adalah Tuhan? Ya. Nah, yang dikehendaki Paulus di sini, dia rela meninggalkan semuanya. Dia rela meninggalkan jabatannya, dia rela meninggalkan namanya. Bahkan dia siap teraniaya. Hanya karena apa? Hanya karena dia mengkehendaki untuk mengenal pribadi Tuhan. Hanya karena dia sudah tahu keselamatan. Hanya karena dia sudah tahu kebenaran yang sejati itu hanya ada di dalam Dia, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang telah datang ke dalam dunia sebagai anak manusia. Dia menggali dan menggali dengan apa? Keintiman. Tidak ada yang mengajari Rasul Paulus kecuali Roh Kudus itu sendiri. Dan di akhir zaman ini, percayalah, dia sekarang bekerja sebagai gembala saudara dan saya. Dan saya sendiri mengalaminya. Tidak seorang manusia pun yang mengajarkan saya. Dan seberapa hebat pun pengajaran-pengajaran yang disampaikan atau saya dihasut oleh mereka, saya tidak akan terombang-ambingkan oleh apapun. Dan saya tidak akan pernah terhasut. Sebab aku berdiri atas dasar firman Tuhan, bukan atas dasar filsafat atau doktrin manusia. Saya bisa merasakan bagaimana Rasul Paulus berjalan. Karena sampai detik ini, hidupku pun berjalan demikian. Dipimpin oleh Roh-Nya dan diperintah oleh Roh-Nya. Ya. Dialah yang mengajarkan saya akan kebenaran. Tidak seorang manusia pun yang mengajarkan saya. Dan kebenaran itu saya pegang teguh. Apa yang saya terima dari Roh adalah kebenaran dan saya akan pegang teguh. Apapun yang saya hadapi, saya siap. Saya tidak takut. Karena apa yang saya sampaikan kepada saudara, segala apa yang tertulis dalam kitab suci, tidak akan ada yang menyimpang. Ya. Karena apa yang diajarkan Roh Kudus lah yang saya beritahukan kepada saudara. Jadi berikan hidupmu di hari-hari terakhir ini dipimpin oleh Roh, digembalakan oleh langsung Gembala yang agung. Dialah gembala kita. Dialah yang menuntun kita. Karena dunia ini sudah menggiring kita ke dalam penyesatan-penyesatan yang membingungkan kita. Gembala yang satu mengajarkan A, gembala yang B mengajarkan B, gembala yang C mengajarkan C. Bingung kita ya. Bingung kita untuk mengerti kebenaran itu dari mana dan bagaimana. Ya. Apalagi tentang di akhir zaman ini ya. Sebenarnya bagaimana dan seperti apa kebenaran. Sangat banyak perdebatan-perdebatan
Hanya karena apa? Filsafat manusia, ya. Pemahaman atau pemikiran manusia yang dituangkan melalui buku-buku dengan pembacaan kitab suci yang mereka tafsirkan sendiri melalui logika atau akal budi mereka sendiri. Makanya saran saya, jangan kalau bisa ya, tidak usah membaca buku apapun. Ya. Nah, kadang kan orang mencari referensi. Nggak usah jauh-jauh mencari referensi. Baca saja Alkitab atau kitab suci saudara. Itu saja baca berulang-ulang. Minta tuntunan daripada Roh Kudus. Pasti akan dibongkar. Pasti akan dibukakan. Sampai detik ini, saya tidak pernah Tuhan izinkan untuk membaca buku apapun kecuali daripada kitab suci. Jadi saya tidak ada membaca buku apapun. Penuntun apapun. Karena saya sendiri dilarang untuk membaca itu. Supaya apa? Apa yang kita terima itu murni. Ya. Bukan berdasarkan pikiran manusia. Jadi hiduplah demikian. Rasakan. Ini zamannya Tuhan benar-benar menggembalakan domba-dombanya. Pencurahan besar-besaran sedang terjadi di akhir zaman ini. Sangat besar, asalkan apa? Saudara mau membuka hati, saudara mau memberi diri, itu saja. Habakuk pasal 3. Doa Nabi Habakuk. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan tertekan, kain-kain tenda tanah Midian menggetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murkamu bangkit? Atau terhadap lautkah amarahmu, sehingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu? Busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu. Samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Dalam kegeraman, engkau melangkah melintasi bumi. Dalam murka, engkau menggasak bangsa-bangsa. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri kepala laskarnya, yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku,
Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Kitab Sefanya. Sefanya pasal 1. Judul: Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kushi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Penghukuman pada hari Tuhan. Aku akan menyapu bersih segala-galanya dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom, serta mereka yang berbalik daripada Tuhan, yang tidak mencari Tuhan dan tidak menanyakan petunjuknya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Aku akan menghukum pada hari itu semua orang yang melompati ambang pintu dan memenuhi istana tuan mereka dengan kekerasan dan penipuan. Maka pada hari itu, demikianlah firman Tuhan, akan terdengar teriakan dari pintu gerbang ikan, dan ratapan dari perkampungan baru, dan bunyi keruntuhan hebat dari bukit-bukit. Merataplah, hai penduduk perkampungan lumpang, sebab telah habis segenap kaum pedagang, telah lenyap segenap penimbang perak. Pada waktu itu, aku akan menggeledah Yerusalem dengan memakai obor, dan akan menghukum orang-orang yang telah mengental seperti anggur di atas endapannya, dan yang berkata dalam hatinya, Tuhan tidak berbuat baik dan tidak berbuat jahat. Maka harta kekayaannya akan dirampas, dan rumah-rumahnya akan menjadi sunyi sepi. Apabila mereka mendirikan rumah, mereka tidak akan mendiaminya. Apabila mereka membuat kebun anggur, mereka tidak akan minum anggurnya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan, hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam, hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta, sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu, dan usus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan, dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya. Sebab kebinasaan, malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. Sefanya pasal 2. Seruan untuk bertobat. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Hukuman atas bangsa-bangsa. Sebab Gaza akan ditinggalkan orang, dan Askelon akan menjadi sunyi. Asdod akan dihalau penduduknya pada rembang tengah hari, dan Ekron akan dibongkar bangkirkan. Celakalah kamu, penduduk daerah tepi laut, kamu bangsa Kreti, terhadap kamulah firman Tuhan ini, hai Kanaan,
tanah orang Filistin, aku akan membinasakan engkau sehingga tidak ada lagi pendudukmu. Daerah tepi laut akan menjadi tempat kediaman bagi gembala-gembala dan kandang berpagar bagi kambing domba. Daerah pinggir laut akan menjadi kepunyaan sisa-sisa kaum Yehuda. Mereka akan merumput di sana dan berbaring di rumah-rumah Askelon pada malam hari, sebab Tuhan Allah mereka akan memperhatikan mereka dan akan memulihkan keadaan mereka. Aku telah mendengar pencelaan dari pihak Moab dan kata-kata nista dari pihak Bani Amon, bagaimana mereka mencela umatku dan membesarkan dirinya terhadap daerah umatku itu. Sebab itu, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, maka Moab akan menjadi seperti Sodom dan Bani Amon seperti Gomora, yakni menjadi padang jeruju dan tempat penggalian garam dan tempat sunyi sepi sampai selama-lamanya. Sisa-sisa umatku akan menjarah mereka, dan yang masih tinggal dari bangsaku itu akan memiliki mereka sebagai warisan. Inilah yang menjadi bagian mereka sebagai ganti kecongkakan mereka, sebab mereka telah mencela dan membesarkan diri terhadap umat Tuhan semesta alam. Tuhan akan mendahsyatkan mereka, sebab Ia akan melenyapkan para allah di bumi, dan kepadanya akan sujud menyembah setiap bangsa daerah pesisir, masing-masing dari tempat. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.